Ini kok gue nggak kelihatan sih. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kalbu Nugroho dengan nomor NIM 230 101 201 40282 dengan asisten pembimbing Kak Meliana. Di sini saya akan membahas pembahasan dan kesimpulan pada praktikum ilmu pemeliharaan ternak data dummy yang berjudul bobot telur. Ya, saya izin share screen ya. Ya, apakah share screen saya terlihat? Jadi di sini ada nilai rehabilitas. Nilai rehabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kesamaan penampilan antara anak dengan tetuanya. Dan apabila nilai rehabilitas semakin mendekati angka 1, maka dikatakan bahwa respon terhadap seleksi ternak akan baik. Dalam perhitungan heritabilitas bobot puyuh dan bobot telur, masing-masing mendapatkan nilai sebesar 0,4, 0,99, atau 64% dan 99%. Nilai tersebut dapat dikategorikan termasuk golongan tertinggi ya teman-teman. Jadi menurut pendapat Tribudi et al. 2019 yang menyatakan bahwa nilai rehabilitas dikatakan rendah apabila kurang dari 10. Ya, kurang dari 10. Dan jika nilainya antara 0,10 sampai 0,30 dapat dikategorikan sedang. Dan lebih dari 0,30 dapat dikategorikan tinggi. Ya teman-teman, tingginya nilai heritabilitas ini disebabkan oleh keragaman genetik yang menentukan keragaman. Faktor lain selain ini adalah keragaman lingkungan, ukuran populasi, metode statistik, dan pengambilan sampel yang tidak memadai. Menurut Kristiantini et al. 2019 yang menyatakan perbedaan ragam genetik di lingkungan tersebut setiap periode waktu, tempat, atau populasi akan mempengaruhi nilai heritabilitas. Dan pendugaan nilai heritabilitas digunakan sebagai parameter dalam melakukan seleksi terhadap ternak tersebut. Nilai heritabilitas tersebut Nilai ini menunjukkan tingginya korelasi ragam fenotik dan ragam genetik, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu parameter dalam pemulihan ternak ini. Yang kedua adalah ada korelasi genetik. Korelasi genetik merupakan hubungan antara suatu sifat dengan sifat yang lain secara genetik. Dalam perhitungan yang saya hitung, didapatkan sebesar minus 0,85 maksudnya. Nilai ini termasuk ke dalam negatif sedang. Menurut pendapat Putra et al. 2014 menyatakan bahwa korelasi genetik memiliki rentang nilai min 1 sampai 1. Min 1 sampai positif 1. Teman-teman, saya tandai dulu ya teman-teman. Oh ya ini. Min 1 sampai positif 1. Nilai yang lebih besar dari negatif 0,4 dikategorikan dalam negatif tinggi. Min 0,4 sampai min 0,15 lebih dari 0,4 dapat dikategorikan positif tinggi. Semakin besar nilai korelasi genetik, maka hubungan korelasi genetik antar satu sifat dengan sifat yang lainnya akan semakin tinggi pula. Begitu pula sebaliknya. Tingginya korelasi genetik ini disebabkan oleh heritabilitas. Pada umumnya memiliki standar nilai defisiensi koefisien korelasi dengan faktor lingkungan sangat besar. Hal ini menurut pendapat Widyaningrum 2018 yang menyatakan perbedaan korelasi genetik dapat disebabkan oleh tempat, populasi, dan metode penelitian yang berbeda. Pendugaan nilai ini akan bersifat
Pendugaan nilai ini berfungsi untuk menduga seleksi sifat pertama pada tetuanya dan akan berpengaruh sifat kedua anaknya atau tidak. Ya, menurut pendapat Mahmud dan Tribudi 2020 yang menyatakan bahwa pendugaan nilai korelasi genetik penting untuk menduga produktivitas ternak di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah repeatabilitas. Repeatabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur performance ternak dari produksi pertama dan produksi selanjutnya. Nilai repeatabilitas memiliki dua perhitungan, yaitu repeatabilitas antar kelas di sini, repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas dengan rentang nilai min 1 sampai positif 1. Yaitu, nah menurut NOR 2011 yang menyatakan bahwa dugaan nilai repeatabilitas terbagi dalam menjadi 3 kategori, beberapa kategori maksud saya, yaitu min 1 sampai min 0,4 tergolong negatif tinggi, min 0,4 sampai min 0,5 0,2 itu tergolong negatif sedang, min 0,2 sampai min 0 tergolong negatif terendah, 0 sampai 0,2 positif rendah, 0,2 sampai 0,4 positif sedang, lebih dari 0,4 yaitu positif tinggi. Pada perhitungan repeatabilitas antar kelas didapatkan sebesar 0,1 atau 10%, serta repeatabilitas dalam kelas menghasilkan 0,99 atau 99%. Nilai repeatabilitas antar kelas termasuk ke dalam rendah, sedangkan nilai repeatabilitas dalam kelas termasuk tinggi. Menurut pendapat Darwati et al. 2019 yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas yang tinggi dapat menunjukkan kemampuan untuk kelompok individu mengulang produksi sama dengan produksi yang pertama yang sangat tinggi. Begitu pula sebaliknya. Nilai repeatabilitas dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, yakni gen adiktif atau kombinasi dari gen dominan dan episitasis serta pengaruh lingkungan. Faktor lainnya adalah perbedaan populasi yang diamati, jumlah data, dan metode estimasi yang digunakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sitanggang 2018 yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas dapat dipengaruhi oleh ragam genotip dan lingkungan yang permanen serta 10% dipengaruhi oleh fenotip, termasuk lingkungan temporer. Ya, repeatabilitas dapat digunakan untuk menduga sifat individu di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan pendapat Moristina et al. 2017 yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas dapat digunakan untuk mengestimasikan kemampuan produksi ternak pada masa yang akan datang dan untuk mengevaluasi superioritas seekor ternak dalam menghasilkan produk tersebut. Bisa disimpulkan bahwa pada praktikum kali ini hubungan antara heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Nilai heritabilitas menunjukkan nilai kesamaan penampilan antara anak dan tetuanya. Apabila nilai heritabilitas semakin mendekati angka 1, maka dapat dikatakan responnya akan baik. Begitu pula sebaliknya. Korelasi genetik merupakan hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain serta secara genetik. Apabila nilai korelasi genetik apabila korelasi genetik semakin mendekati 1, maka menunjukkan adanya hubungan korelasi antara satu sifat dengan sifat yang lain. Begitu pula sebaliknya. Tingginya korelasi genetik dapat disebabkan oleh tingginya nilai heritabilitas. Repeatabilitas digunakan sebagai parameter genetik yang berfungsi untuk mengukur performa peternak dari produksi pertama dan produksi selanjutnya.
Produksi repeatabilitas, maksud saya repeatabilitas memiliki dua metode, yaitu metode repeatabilitas antar kelas dan metode repeatabilitas dalam kelas. Faktor yang mempengaruhi nilai berbeda-beda dalam perhitungan data adalah periode pengambilan data, bangsa ternak, metode yang digunakan dalam pendugaan, dan jumlah dan asal data ternak. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil dari jurnal maupun dari tesis ataupun skripsi. Selesai dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.